Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita mempelajari tematik 4D bagian pekerjaan, berbagai pekerjaan subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum memulai pembelajaran, Bu Rita mau nanya nih kabar kalian. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Terus semangat bersama Al-Quran, lebih bahagia. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku rizki pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Oke, kakak-kakak yang solih dan solihah, mari kita siapkan buku tema 4D-nya ya, Kak. Subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Memulai pembelajaran, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama ada tentang IPS. Mengidentifikasi kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa. Kemudian bahasa Indonesia menuliskan unsur-unsur cerita dan PPKN mempelajari lambang, makna, dan contoh yang mencerminkan sila kedua Pancasila. Baik, di halaman 67. Mari kita buka halaman 67. Nah, 67 ya, ada gambar rantai. Apa nih maksudnya nih? Nah, ini adalah sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Memiliki makna bahwa kita sebagai manusia pada hakikatnya sama, setara, dan sejajar. Sila kedua Pancasila dilambangkan dengan rantai. Rantai tersebut terdiri atas mata rantai berbentuk segi 4 dan lingkaran yang saling berkaitan membentuk lingkaran. Mata rantai segi 4 melambangkan laki-laki, sedangkan mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang sering berkaitan melambangkan bahwa setiap manusia saling membutuhkan satu sama lain dan harus bersatu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Kemudian di halaman 68, sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki makna bahwa kita sebagai manusia pada hakikatnya sama, setara, dan sejajar. Contoh sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan. Yang kedua, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang kelima, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat selera. Oke deh, kita lanjut ke slide berikutnya. Sekarang tentang bahasa Indonesia, ayo belajar di halaman 68. Nah, bacalah kembali cerita kisah penambang belerang di kawasan Ijen, di kawah Ijen.
di pembelajaran 2 lalu. Pada cerita tersebut, kamu menemukan beberapa kali penulisan Kawah Ijen. Selalu ditulis dengan huruf kapital di huruf pertamanya. Bagaimana aturan penulisan huruf kapital yang tepat? Selain digunakan pada huruf pertama pada awal kalimat dan nama orang, penulisan huruf kapital digunakan juga pada bidang-bidang berikut ini. Yang pertama, awal kalimat. Nika, setiap awal kalimat kita harus menggunakan huruf kapital seperti yang Ibu contohkan di layar ini. Setiap awal kalimat menggunakan huruf kapital. Yang kedua, nama orang, misalnya Dimas, Nizam, Aufa. Awal namanya selalu menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, nama geografi. Contohnya Kalimantan Barat, DKI Jakarta, Laut Jawa, Kawah Ijen. Awalnya selalu menggunakan huruf kapital. Yang keempat, nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa. Misalnya, tahun Hijriah, bulan Januari, November, kemudian peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia awalnya selalu menggunakan huruf kapital. Dan yang terakhir adalah nama bangsa, suku, dan bahasa. Contohnya adalah bangsa Indonesia, suku Minang, S-nya besar, M-nya besar. Bahasa Jawa, J-nya besar, Jawa. Oke deh. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ayo belajar halaman 70 dan 71. Nah, ini adalah IPS ya Kak, tentang kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Bu Lita akan bacakan. Halaman 70, kalian boleh simak baik-baik ya. Coba kamu perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Benda-benda itu terbuat dari bahan-bahan tertentu yang terdapat di alam. Mungkin saja benda-benda itu terbuat dari tumbuhan, barang tambang, tanah, atau batu-batuan. Benda-benda tersebut melalui serangkaian kegiatan ekonomi hingga akhirnya sampai di rumah kita. Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau memakai barang hasil produksi. Sekarang kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Sekarang kita bacakan yang di buku paket ya. Apa yang dilakukan pada kegiatan produksi? Pada kegiatan produksi barang mentah diolah menjadi barang yang bermanfaat. Barang yang telah diolah mempunyai nilai tambah sehingga harganya lebih tinggi. Pengolahan barang dapat melalui satu tahap, dua tahap, atau beberapa tahap. Contohnya, seorang tukang jahit yang bekerja menjahit pakaian. Ia bekerja dan menghasilkan beragam pakaian, seperti baju dan celana. Artinya, tukang jahit melakukan kegiatan produksi. Tukang jahit disebut produsen. Jadi, yang melakukannya disebut produsen. Kegiatannya disebut kegiatan produksi. Oke? Tukang kayu melakukan kegiatan produksi dengan cara membuat kursi. Bahannya bisa berasal dari bambu, kayu, atau rotan. Pengrajin kursi disebut juga produsen. Jadi tukang kayu itu disebutnya produsen, tapi kegiatan tukang kayu tersebut disebutnya kegiatan produksi.
Oke, kita next selanjutnya. Kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan yang menyalurkan barang hasil produksi. Barang jadi hasil produksi dikirim ke berbagai tempat. Kegiatan ini disebut distribusi. Pihak yang menyalurkan barang dari produsen kepada yang membutuhkan disebutnya dengan distributor. Ibu baca yang di buku paketnya ya. Setelah melalui proses produksi, barang jadi hasil produksi dikirim ke berbagai tempat. Misalnya melalui warung, toko, pasar, atau para pedagang. Kegiatan ini disebut distribusi. Pihak yang menyalurkan barang dari produsen kepada orang yang membutuhkan disebut distributor. Kegiatan distribusi bertujuan menyebarluaskan hasil produksi, menjaga kelangsungan hidup kegiatan produksi, dan mengembangkan kegiatan produksi. Contoh kegiatan distribusi adalah pengusaha yang memproduksikan pakaian, kemudian mengirimkan pakaian ke toko-toko untuk dijual. Itu merupakan kegiatan distribusi yang orangnya yang melakukan disebutnya dengan distributor. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya ya, Kak. Kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau memakai barang hasil produksi. Kegiatan konsumsi inilah barang-barang dipakai atau dihabiskan. Pihak yang mengkonsumsi barang-barang untuk dipakai atau dihabiskan disebut dengan konsumen. Setelah diproduksi, barang-barang kemudian didistribusikan kepada konsumen. Pada kegiatan konsumsi inilah barang-barang dipakai atau dihabiskan. Pihak yang mengkonsumsi barang-barang untuk dipakai atau dihabiskan disebut konsumen. Nah, kita ini disebutnya konsumen. Contoh kegiatan konsumsi yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah membeli dan memanfaatkan barang berupa makanan dan pakaian, serta membeli dan menggunakan kendaraan untuk transportasi. Jadi, barang yang setiap hari kamu gunakan, ada yang membuat dan ada yang menyalurkannya. Oke. Sekarang ayo belajar halaman 72. Nah, ayo belajar halaman 72 ya, Kak. Mengolok-olok orang lain tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sila kedua dilambangkan dengan rantai yang membentuk ikatan kuat. Demikian juga masyarakat Indonesia harus bersatu padu seperti rantai tersebut dalam mencapai tujuan bersama. Bangsa Indonesia meyakini bahwa Tuhan menciptakan semua manusia sama. Tidak ada perbedaan antar sesama manusia dalam menjunjung nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain tidak mengolok-olok orang lain, berikut ini beberapa sikap yang sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan. Kemudian yang kedua, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, misalnya membantu korban bencana alam. Yang ketiga, berani membela kebenaran dan keadilan,
Misalnya, selalu jujur dan berkata jujur. Nomor 4. Tidak berperilaku kasar terhadap adik, kakak, dan teman. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, baik, kita sudah masuk ke tugas kalian ya Kak, tugas tematik pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Yang pertama ada di halaman 66. Kalian mengerjakan tentang berbagai jenis pekerjaan dalam gambar berikut, kemudian lengkapilah kolom yang disediakan. Jadi kayak ada di halaman 66 ada gambar tuh jenis pekerjaannya petani, kemudian yang gambar kedua pekerjaannya pengrajin lemari atau pembuat kursi, yang terakhir jenis pekerjaannya pembuat pot atau pengrajin pot. Kemudian tugas di halaman 74 boleh dikerjakan di buku tulis karena khawatir tidak muat ya Kak. Kalian baca dulu cerita yang ada di halaman 73. Jadi kalian baca dulu ceritanya, kisah teladan Ibu Tati. Setelah membaca cerita kisah teladan Ibu Tati, baru kalian bisa mengisi tugas di halaman 74. Tugas tersebut meminta kalian untuk menjawab misalnya tokoh. Siapa saja tokoh yang ada di dalam cerita itu? Kemudian apa tema ceritanya? Sifat tokohnya seperti apa? Misalnya ada Ibu Tati. Sifat Ibu Tati seperti apa? Misalnya baik hati, gigih, ya seperti itu. Awal ceritanya kalian ceritakan. Amanat, maksudnya amanat apakah di sini adalah pesan yang bisa kita ambil dari cerita kisah teladan Ibu Tati. Nanti kalian tulis. Amanah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut adalah kalian tulis. Akhir cerita, akhir ceritanya seperti apa kalian ceritakan juga dan tuliskan. Oke, insyaallah paham ya. Tuliskan dengan perlahan agar tulisan kalian menjadi rapi. Kumpulkan tugas berupa foto. Kemudian tugasnya bisa dikumpulkan ke walas kalian masing-masing. 4A bisa dikumpulkan ke Bu Dita, 4B ke Bu Sulaiha, dan 4C ke Bu Lia. Dikumpulkan ya ke wali kelas masing-masing. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih kakak-kakak semua yang sudah mengikuti dan menyimak pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca doa kafaratul majlis terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.